Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur di masa new normal COVID-19, Tuhan izinkan untuk bisa beribadah dengan baik, meskipun dengan segala keterbatasan. Mari kita masuki gerbang hadirat Allah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita awali ibadah kita dengan pujian Allah hadir bagi kita. Hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua, hadir, sungguh hadir. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang ketiga, Allah hadir, oh percaya dan berdoa. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikorbankan olehnya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hati, dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20b sampai 21.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa segala pergumulan kita di dalam doa-doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Wara. Karena dalam setiap kesusahan, permasalahan, dan beban berat sekalipun, Tuhan akan selalu menjaga hidup kita dan memberikan jalan keluar dan pengharapan. Untuk mengiringi doa syafaat, kita naikkan pujian Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Dia menjagamu sepanjang umurmu. Bait yang kedua, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Dia menjagamu sepanjang umurmu. Bait yang ketiga, doamu selalu didengarnya, Tuhan menjagamu. Doamu selalu didengarnya, Tuhan menjagamu. Yang kau perlukan diberikannya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Dia menjagamu sepanjang umurmu. Mari jemaat kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kasih karunia, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri, tetapi dengan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan juga dengan penuh rasa syukur, karena di tengah-tengah suasana yang serba terbatas, kami masih diberikan kesempatan dapat berkumpul bersatu hati Tuhan, beribadah kepadamu di rumah-Mu ini. Berkati peribadahan kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Dan di tengah-tengah peribadahan kami juga mengucap syukur karena kami masih
diizinkan untuk bersafaat kepada Tuhan. Mohon terlebih dahulu Tuhan Engkau mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk bersafaat kepadamu. Saat ini Tuhan, kami hendak terus menyerahkan, mempercayakan untuk penghidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati baik kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, melimpahi kehidupan kami dengan rejeki, dengan berkat dari Tuhan, senantiasa memimpin kami di dalam setiap pergumulan, dalam pergumulan hidup kami sebagai keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan Kau berkati, karuniakan selalu damai sejahtera, kerukunan dan cinta kasih. Jika ada di antara kami keluarga-keluarga yang bergumul Tuhan dengan keharmonisan, biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan akan senantiasa mengikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga sebagai keluarga kami boleh hidup rukun bersatu hati. Kami juga mendoakan apabila ada yang bergumul dengan usaha, dengan pekerjaan Tuhan, terutama di masa pandemi yang membuat pekerjaan dan usaha kami menjadi sulit. Engkau tolong Tuhan, buka jalan sehingga kami semua dapat bekerja dengan baik, menjalankan usaha dengan lancar. Kami juga boleh dalam berbisnis Tuhan dapat ada satu kemajuan, dan biarlah ini semua boleh mendatangkan berkat buat kehidupan keluarga kami. Kami juga mendoakan apabila ada di tengah-tengah keluarga yang bergumul dengan anak-anak, mendidik anak, membesarkan anak, biarlah Engkau juga memberkati. Bahkan bila ada yang bergumul merindukan datangnya momongan di tengah-tengah keluarga, Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan suami istri sehingga hadir seorang anak di tengah-tengah keluarga. Dalam rupa-rupa pergumulan kami Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami rindu untuk mempercayakannya ke dalam pengasihan tangan Tuhan, terutama untuk kami bergumul dengan kesehatan kami, di mana kami Tuhan hari lepas hari ini harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan kiranya mohon juga lindungi kami semua sehingga kami dijauhkan dari terpapar virus COVID-19. Kami semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat, bahkan kami memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kami juga ingat dan mendoakan untuk para orang tua, para lansia, mereka yang harus berada di rumah Tuhan oleh karena situasi dan kondisi. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dengan kesehatan. Bahkan kalau ada di antara jemaat-Mu pada saat ini yang sedang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan juga akan menyertai, memberikan kesembuhan. Kami teringat mendoakan anak-anak kami yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah, belajar, mereka yang berkuliah, bahkan anak-anak kami yang berada di tempat jauh dari kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka, terutama pendidikan mereka, di mana mereka saat ini harus belajar secara mandiri. Mohon Tuhan Kau tolong anak-anak kami diberi kecerdasan, daya tangkap yang baik, ketekunan, sehingga mereka walaupun belajar secara mandiri di rumah, mereka dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan apabila datang waktu untuk mereka mengikuti ulangan ataupun ujian tengah semester, ujian-ujian, Tuhan berkati sehingga mereka juga bisa melewati dengan baik. Kami percayakan sepenuhnya anak kami dan bahkan masa depan anak-anak kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Tidak lupa kami juga mendoakan pada saat ini Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami, bahkan dunia pada umumnya yang masih terus berjuang untuk memerangi pandemi Tuhan virus corona ini, supaya Tuhan segera dapat diatasi. Berkati pemerintah, berkati tim-tim medis Tuhan, berkati para dokter, perawat, mereka semua yang terlibat di dalam menuntaskan Tuhan persoalan ini. Tuhan tolong sehingga mereka senantiasa diberikan hikmat, bijaksana, kemampuan untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan sehingga pandemi ini boleh teratasi, boleh berlalu. Adapun juga penelitian-penelitian Tuhan yang dilakukan untuk menghasilkan vaksin, dimanapun penelitian ini berada Tuhan Kau juga berkati sehingga segera Tuhan ada satu vaksin yang dapat menanggulangi masalah pandemi ini. Kami juga berdoa, menyerahkan, mempercayakan untuk GKMI Pati yang kami cintai di tengah-tengah segala keterbatasannya. Tiap-tiap komisi juga menjalankan pelayanannya walaupun itu dilakukan secara daring. Tuhan berkati sehingga apa yang kami kerjakan dalam pelayanan kami Tuhan senantiasa dipakai Tuhan untuk dapat memelihara kehidupan iman jemaat. Kami teringat dan mendoakan untuk Kota Pati yang kami cintai, bahkan bangsa dan negara kami, biarlah selalu dipelihara dalam keadaan aman dan kondusif. Terima kasih Tuhan.
Kami percayakan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah persembahan ini diberkati dan boleh menjadi satu alat untuk melayani Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami percayakan, kami serahkan doa-doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan bejana hati kita untuk diisi penuh dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pegangan hidup, sandaran hidup. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, bersandar padanya yang kekal. Betapa senang dan bahagia bersandar padanya yang kekal. Berkat yang besar diberi olehnya, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bait yang kedua. Betapa indah beserta Bapa, bersandar padanya yang kekal. Hatiku kini bersuka cita, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bait yang ketiga. Hilanglah cemas, hilang takutku, bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan memimpin, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Tiba waktunya buat kami untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, hati kami dibuka, hati kami disentuh Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita siapkan untuk membaca bagian firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Lalu nanti ada sedikit dari Lukas, kita juga akan baca, tetapi kita akan siapkan dulu. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Ya, kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. Ya, kita akan mengucapkan membacanya bersama-sama karena hanya satu ayat saja. 1, 2, 3. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Ya.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, masih dalam situasi yang serba sulit saat ini ya, akibat dari pandemi. Maka selain daripada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, tentu dibutuhkan doa-doa yang banyak. Berbagai komponen bangsa, segenap kaum beriman sama-sama mendoakan supaya kondisi yang sukar ini segera berlalu, setidak-tidaknya berangsur-angsur membaik. Doa Bapak Ibu menjadi andalan, sebab kita percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara berkuasa membolak-balik keadaan. Tuhan Allah kita berkuasa memulihkan keadaan dan mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mendidik para murid-muridnya, mendidik umatnya untuk berdoa. Dan dalam doa Bapa kami, satu-satunya formulasi doa yang dipercaya, diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, di situ terkandung keyakinan bahwa Tuhan yang kita sebut sebagai Bapa, yang menjadi tujuan dari doa, tempat kita mencurahkan isi hati kita, Tuhan yang bersemayam di sorga, namun menjadikan dirinya dekat dan bisa dipanggil Bapa, itu menjadi tempat kita bermohon untuk segala macam situasi yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, sebagai Bapa, Tuhan Allah itu memposisikan dirinya siap untuk mendengar. Dia siap mendengar anak-anaknya datang berkeluh. Sebagaimana pada saat itu, ketika Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini, Tuhan Yesus melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana umat itu dilanda dengan kemiskinan, hidupnya penuh dengan penderitaan akibat penjajahan, banyak ketimpangan sosial dan banyak macam-macam penyakit. Tuhan Yesus melihat sendiri, mengalami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid ini, pengikut-pengikutnya ini tahu kemana mau mencurahkan isi hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkait dengan situasi sulit yang dihadapi umat, di dalam doa Bapa kami, bagian yang tadi kita baca, itu terkandung suatu yang penting di situ. Di situ ada satu permohonan yang sangat relevan, yang perlu buat kita cermati bersama, kita pahami bersama. Tadi kita baca. Apa itu tadi? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah bagian yang tidak boleh terlewatkan Bapak Ibu. Terutama ketika kita menghadapi situasi yang serba berat menekan, kapanpun itu, dalam situasi Bapak Ibu pribadi, keluarga maupun sebagai umat, sebagai bangsa. Kenapa itu tidak bisa dilewatkan bagian itu? Apa dan mengapa serta bagaimana maknanya? Catatan saya ada 2 saja. Yang pertama Bapak Ibu, dengan memohon kerajaan Tuhan itu datang ke dalam dunia, maka itu artinya kita sedang memohon supaya Tuhan itu memerintah, supaya Tuhan itu berdaulat, supaya kuasanya itu nyata, kuasanya itu bekerja di atas segala situasi yang umat hadapi. Nah, catatan kita di sini penting untuk kita perhatikan adalah kerajaan Tuhan, hal kerajaan Tuhan itu di sini jangan dikaitkan dengan hal politik atau gagasan pemerintahan duniawi. Itu tidak sama. Misalnya tegaknya sistem pemerintahan berdasarkan agama, bukan yang seperti itu. Tuhan memerintah dalam kerajaannya itu jelas.
bermakna rohani. Sama sekali bukan duniawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam teks yang lain, Lukas pasalnya yang ke-17 di situ ayatnya 20b sampai 21 kalau mau dilihat. Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya mulai dari 20 sampai dengan 21 dikatakan apa di situ? Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Mari kita perhatikan ya tadi apa kata Lukas ini. Tanpa tanda lahiriah katanya. Itu artinya kerajaan Allah itu datang tidak ada tanda lahiriah seperti misalnya istana, seperti misalnya wilayah, batas-batas negara, sistem pemerintahan, lalu kemudian kepala pemerintahannya, undang-undangnya dan lain sebagainya. Tidak dalam tanda-tanda lahiriah seperti itu. Melainkan kerajaan itu secara rohani memerintah dalam hati umat. Memerintah melalui pengajaran, memerintah melalui firman Tuhan, memerintah melalui karya-karya Tuhan, memerintah melalui buah-buah rohani yang dikerjakan di dalamnya. Jadi kerajaan Allah itu datang melalui karya kasih Tuhan yang memulihkan keadaan yang berat. Itulah sebabnya tadi di ayat 21b dikatakan kerajaan itu ada di antara kamu. Bukan soal di sini, di sana, di mana, bukan. Tetapi dekat, ada di dalam hati umat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika umat itu mengakui pemerintahan Tuhan. Artinya ketika umat itu memuliakan Tuhan. Artinya ketika umat itu mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Ketika umat itu mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya, maka disitulah kerajaan Allah. Maka disitulah segala yang mulia, segala yang baik akan terjadi. Dan perhatikan Bapak Ibu, pekerjaan ini membutuhkan tangan-tangan umat yang ikut terbeban juga. Kerajaan Allah mengejawantah dalam diri dan melalui juga pelayanan dan karya umat. Inilah artinya ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Bukan soal politis, bukan soal tanda-tanda lahiriah, tetapi bagaimana Tuhan itu berdaulat atas hidup kita dan bagaimana Tuhan itu berdaulat atas kehidupan pada umumnya, mengubah suasana melalui karya-karya kasih Tuhan. Lalu catatan yang kedua, oleh sebab tadi dikatakan tidak ada tanda lahiriah pemerintah duniawi, maka tanda yang dirasakan adalah seperti ayat berikutnya, di bumi seperti di surga. Itulah tandanya. Karena tidak ada tanda-tanda lahiriah kerajaan, pemerintahan, istana, bukan yang seperti itu, bukan tanda politis. Maka tandanya adalah bumi seperti surga. Apa itu artinya? Suasana Bapak Ibu. Ini bicara soal suasana. Tentu suasana yang berkebalikan dengan suasana di bumi. Sebab jika bumi ini penuh dengan ketidakadilan, maka kita akan mohonkan keadilan itu menjadi nyata. Jika bumi itu penuh dengan kejahatan, maka kita berharap di dalam kerajaan sorga hanya keamanan yang terjadi. Ketika bumi itu penuh kecurangan, maka tanda yang kita minta adalah kejujuran. Ketika di bumi itu penuh dengan kemiskinan, maka kita mohonkan kesejahteraan. Nah, kalau di bumi ini penuh dengan penderitaan dan penyakit, maka kesembuhan dan pemulihan itu yang kita mintakan. Dan semua hal yang baik tadi, bumi seperti di surga, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu yang terjadi, pasti Bapak Ibu,
Bumi ini akan menjadi tempat yang indah dan nyaman, sebab kehendak Tuhan itu pastilah hal yang terbaik. Kehendak Tuhan itu pasti hal yang mulia. Kehendak Tuhan itu melampaui dari kehendak kita. Sebab selama ini, di mana manusia, kita semua hanya mementingkan kehendak kita sendiri. Keinginan kitalah yang menjadi pusat dari kehidupan. Kita yang mengendalikan kehidupan. Kita merasa seolah kita bisa tanpa Tuhan. Pada akhirnya justru itu yang merusak kehidupan. Maka kemudian doa ini menjadi penting. Doa ini menjadi penting sebab kita memposisikan kembali. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya, yang tinggi, yang mulia, yang berdaulat dan yang bebas berkarya atas hidup kita. Sebab hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi seperti surga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka jelas dalam situasi yang serba sulit saat ini karena pandemi, doa ini menjadi doa yang relevan untuk kita panjatkan. Kita doakan secara pribadi maupun secara komunal, berjemaat di dalam keluarga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, sehingga bumi ini seperti di surga. Supaya dengan kasih dan kuasa Tuhan mengubah keadaan, memulihkan situasi yang rusak, dan menciptakan keadaan yang aman, sehat, selamat, adil, dan sejahtera. Kita mohonkan supaya mereka yang melewati masa sulit pada saat ini, ada sulit ekonomi, masa depan yang tidak jelas, semuanya bisa segera berlalu melalui karya-karya Tuhan. Bahkan juga karya ini mengejawantah, menjadi nyata melalui karya-karya kasih kita, umatnya, gerejanya yang mengikuti, meneladani pelayanan Tuhan. So, saya mendorong kita semua untuk tidak henti-henti berdoa dan mendoakan ini. Menyisipkan kalimat ini di dalam doa-doa pribadi kita. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, supaya bumi ini seperti surga, supaya bumi ini segera keluar dari persoalannya. Segala macam penyakit, penderitaan yang ada saat ini supaya segera berlalu. Dan bukan hanya berdoa Bapak Ibu, tetapi juga mari kita kerjakan. Mari kita menjadi tangan-tangan Tuhan di bumi. Menjadi tangan-tangan Tuhan supaya cepat datang kerajaan Tuhan ini. Dan supaya jadi nyata kehendak Tuhan ini di bumi seperti di surga. Kita adalah tangan Tuhan. So mari kita berdoa dan mari kita bekerja. Mari kita lipat tangan tetapi juga buka tangan untuk bekerja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat doa yang indah yang Tuhan perdengarkan buat kami semua. Umat yang merindukan kerajaan Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga bumi menjadi seperti surga. Kami sungguh merindukan ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi yang sudah sekian bulan dan mendatangkan banyak kesulitan Tuhan. Di batas kemampuan kami rindu untuk berseru, mari Tuhan nyatakan kerajaan-Mu. Berkarya Tuhan atas hidup kami, atas kehidupan ini. Pulihkan kehidupan yang hancur. Kami serahkan Tuhan, beritaan firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hati kami. Dan kami semua juga boleh tergerak, bersama-sama menjadi rekan sekerja Allah. Giat berdoa dan giat bekerja untuk mendatangkan kerajaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan
karena berdoa adalah gaya hidup orang percaya. Dengan doa ada jawaban dan pengharapan yang pasti. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mari kita respon firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan pada pagi ini dengan menaikkan pujian, ada damai dalam jiwaku. Syukur penuh di hati, tulis selamatkannya. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Baik, yang kedua, dalam jiwaku, Tuhan dekat. Ku bernyanyi dalam jiwaku, karena Tuhanku dekat. Damai-Nya tinggal di hatiku, penuh kasih sayang. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Baik, yang ketiga, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Sukacita di dalam jiwaku, ada harapan dan iman. Sukacita dalam jiwaku, ada harap dan iman. Tersedia berkat bagiku di surga yang kekal. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Mari jemaat bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita doakan dan kita kerjakan supaya kerajaan Allah itu datang, kehendak Tuhan yang terjadi, dan bumi seperti surga. Terima berkat-Nya. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai engkau dari segala bencana, penyakit, mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
duduk saat teduh untuk kita. Selamat hari Minggu.